Mahasiswa di Brunei demo telah Indonesia sebagai negara tujuan, bukan transit. Imigran gelap Rohingya ini masuk ke perairan Indonesia. Kalau dari kronologis itu saya lihat waktu saya mau membersihkan itu unsur sengajaan. Itu dia bukan agen, dia mazir. tasi sama, alis bentuk alisnya juga sama. Barat kering ini seperti apa? Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas Rohingya, masih Rohingya lagi karena ada bukti baru yang dimana awak kapal ya yang ngebenerin kapal Rohingya ini lagi dibenerin. Curiga dia, banyak yang janggal nih kan di kapalnya. Nah, nanti kita bakal lihat pengakuan dari orang Indonesia yang memperbaiki kapal Rohingya, di mana kapalnya emang mereka rusak sendiri, dan ada lagi demo yang terbaru, dan terus ada lagi bukti baru yang mana orangnya mirip gitu ya di tahun 2015. Oke, kita gak usah lama buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu notifikasi video ini diupload. Dan buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik support thanks-nya. Di akhir video kita bakal bacain super thanks dari teman-temannya. Begitu saja sih. Gak usah lama, kita mulai videonya. Let's go. Kita masuk ke videonya. Warga yang memperbaiki kapal Rohingya menyebutkan diduga unsur kapal rusak karena kesengajaan. Oke, ini kalau nggak salah orang yang Rohingya yang berada di Sumut ya, Sumatera Utara, akhirnya orang Sumut inisiatif kan memperbaikinya. Terus ditanya nih sama wartawan, set, kita dengerin apa jawabannya. Ini sengaja pipa yang menyedot airnya untuk ke mesin itu dibuka. Kopling tadi ya? Bukan kopling, long arm. Masuk air lah dibuka itu. Masuk air. Oh, itu ya. Oke, mesinnya ya dimasukin air. Susah lah. Pas sengaja, memang itu sengaja lah. Yang jelas sengaja lah. Kalau dari kronologis itu saya lihat waktu saya mau membersihkan itu unsur sengajaan. Nanti mau saya tanya juga sama yang bisa bahasa Indonesia, ada beberapa orang itu bisa Indonesia. Saya tanyain, 3 tekongnya ini dia waktu sampai satu turun ke bawah, bolong di masuk air, orang punya kaum-kaumnya itu kan turunan ke pantai. Ada 3. Ada bot kecil yang menjemput orang itu, yang 3 orang ini. Berarti informasi ini dapat katanya kan Ini sengaja. Oke, jadi emang bener ya, mesinnya itu dimasukin air. Kan bangke, ini masalahnya inti dari kapal laut adalah mesin teman-teman. Ketika mesin itu rusak, apalagi kena air, ya udahlah, wassalam guys ya. Kalau udah mesin kena air ya wassalam. Pinter juga ya, kita tidak bisa menganggap bodoh orang Rohingya ya. Ternyata pinter akal mereka. Mesin yang dirusak yaitu inti dari otaknya kapal ya. Coba kita lihat pendapat netizen soal kapal rusak. Asli, warga lokal sudah menduga karena sudah banyak yang cerdas. Hanya kok pemerintah pusat lambat tuh pulangkan imigran gelap. Bukan lambat, cuma pemerintah takut gitu ya. Jadi ngehubungin UNHCR dengan lembut-lembut gitu ya. Menurut gua nggak tegas ya teman-teman. Aduh, next. Udahlah, dari awal aja udah kelihatan si Rohingya halus ini mendamparkan diri. Masa iya bisa ke tempat yang sama terus terdamparnya? Udahlah, usir aja. Nah, apa sih mereka? Oke. BTW nanti kita bakal lihat pergerakan dari netizen yang dimana arah kenapa mereka dari Bangladesh ataupun dari Rohingya bisa nyampe ke Indonesia ya, melewati perbatasannya. Oke, kita bakal nonton videonya next. Oke, kita masih lanjut dulu sama bapak ini. Warga terganggu ketika ibu-ibu mencari kerang. Etnis Rohingya mendatangi ibu-ibu. Hah? Ganjen juga, bah. Terus gimana? Cepatnya orang itu berangkat dari sini. Antara termasuk mengganggu masyarakat sini. Sebagian mamanya kan mencari kerang. Jadi panti nih laki-lakinya itu selalu mendatangin. Gitulah membuat orang itu resah. Genit juga ya. Kekira orang Rohingya
nggak genit-genit, ternyata genit-genit gitu. Sebenarnya katanya Islam ya, kok ngelihat cewek sedikit langsung dideketin gitu kan. Emak-emak lagi ya, gokil. Tapi gua nggak bisa menyimpulkan semua orang Rohingya kayak gitu, tapi kan oknum-oknum seperti ini nih ya, yang bikin resah gitu warga Indonesia. Apalagi orang-orang yang kalau punya catatan kriminal gimana gitu, kabur mereka kan dari Bangladesh. Bisa ke Indonesia, bisa aja ya teman-teman. Next. Dan ada berita yang dimana emang tujuan Rohingya itu emang ke Indonesia gitu. Makanya ini masih berkaitan nih dengan kapal yang dirusak ya. Kita coba dengerin beritanya. Fakta baru terungkap dalam kasus terdamparnya pengungsi Rohingya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi Sumatera menyebut Utara ya, para Medan. pengungsi Rohingya memang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan, bukan transit. Dari informasi Udah yang keduga dikumpulkan polisi dari salah seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Melayu, didapati bahwa tujuan para pengungsi ini memang sengaja ke Indonesia. Mereka diduga mengkaramkan kapalnya di perairan Indonesia dengan seolah-olah kapal mengalami kebocoran. Saat ini Logis. Pemkab Deli Serdang memutuskan untuk menampung sementara pengungsi Rohingya di Pulau Kosong. Malah ditampung ya, bukan kan jadikan satu aja. Kayaknya seru deh ketika orang Rohingya ini dijadiin satu ya teman-teman. Yang Aceh segala macam malah ditebar gitu ya. Mungkin karena tahu ya Aceh lagi ribut nih ya. Kita ke Medan yuk teman-teman. Medan kan masih sepi nih, siapa tahu kita lolos nih, siapa tahu kita ketemu orang baik di Medan. Ya ternyata ketemu orang baik ya, masih ditampung gitu kan. Nanti kita lihat tanggapan UNHCR tentang ini ya. Next. Sekarang kita belajar dulu ya. Belajar rute-rutenya nih. Ini ada salah satu dari netizen buat rute gitu ya. Kita coba dengerin kenapa dia bisa sampai Medan. Teman-teman sekalian, kami ingin menjelaskan Oke. tentang perkiraan kami kenapa begitu mudahnya kapal-kapal imigran gelap Rohingya ini masuk ke perairan Indonesia. Ini hanya perkiraan aja teman-teman, bukan 100% real Nggak apa-apa, nggak seperti yang apa-apa. terjadi di lapangan. Nggak apa-apa bang. Kita ada Seperti gambaran. kita lihat pada peta ini adalah negara Thailand. Oke. Perbatasannya di sini yang putih-putih ini. Sebelahnya Malaysia, ini Thailand, ini Malaysia, ini perairan Thailand, ini perairan Oke, Malaysia. perbatasan yang kuning Kemudian ya. ini Indonesia, ini perairan Indonesia. Oke, itu perbatasan. Nah, sementara ini adalah perairan internasional. Kapal ini, Udah kapal dijaga. Rohingya ini tidak mungkin melewati ini. Karena ini penjagaan dari Angkatan Laut Thailand juga sangat ketat, Oke. termasuk Angkatan Laut Malaysia juga sangat Oke, ketat. ketangkap kalau lewat situ. Jadi mereka melalui di sini, di Laut Andaman. Ini ya, laut internasionalnya ya. Sementara ini perairan Indonesia. Nah, Oke. menurut informasi antara perairan Malaysia dengan perairan Indonesia, ini tidak ada lagi perairan internasional karena sudah bertemu di sini. Oke. Berbatas antara perairan Malaysia dengan perairan Indonesia. Jadi si Rohingya ini masuk dari sini. Dari zona Nah, lolosnya internasional. kemari. Ya? Nah, bisa kemari ke Sabang, ke Banda Aceh Aceh Besar, atau ke Pidi di sini, atau ke Aceh Utara Biren di sini, atau ke Aceh Timur. Atau dia ke Langkat di sini. Langkat. Gimana Nah, caranya? pertanyaan kita, kenapa dia bisa di sini, sementara dia di sini nggak bisa masuk? Ya. Sangat ketat nih penjagaannya. Kenapa perairan kita tidak ketat? Kok bisa lolos gitu? Sementara di sini ada Pulau Rondo, teman-teman. Di atas Sabang itu ada Pulau Rondo. Kita lihat peta yang lain ya. Nah ini Sabang, ini Banda Aceh, ini Sabang, ini Pulau Rondo kecil. Pulau Rondo ini adalah pulau terluar Indonesia di Laut Andaman yang langsung berbatasan dengan India. Oh, oke. Jadi pulau kecil ini bisa jadi markasnya ya. Wah, ini TNI harus ngecek nih. Tapi ini kan di luar zona Indonesia ya teman-teman. Oke, ada pulau kecil. Tapi kalau di peta itu kecil, aslinya sangat besar ya teman-teman. Jangan meremehkan peta kecil gitu. Aslinya besar guys. Oh, Pulau Rondo Nah, ya. jarak Pulau Rondo ini ke kota Sabang itu sekitar 50 km Nggak jauh. dari kota Sabang. Sementara luas dari Pulau Rondo ini yang di sini tidak besar teman-teman, hanya 50 hektar, sekitar 50 hektar Pulau Rondo. 60 hektar. Jadi Pulau Rondo ini tidak ada penghuninya, tidak ada penduduknya di sini. Oke. Yang ada hanya dijadikan pangkalan TNI Angkatan Laut, kemudian ada satu buah mercusuar dan tempat pendaratan helikopter. Sementara kapal-kapal kontainer yang menuju ke Singapura melalui di sini, melewati antara Sabang dengan Pulau Rondo. Di tengah ini mereka masuk ke jalur Selat Malaka menuju ke Singapura. Oke. Itu barang ya. Kita kembali ke peta berikutnya. Nah, dari sinilah nih Pulau Rondonya. Di sini Pulau Rondo yang merah nih, saya tandain merah. Terus apa hubungannya? Harusnya kita minta tolong kepada pemerintah supaya TNI Angkatan Laut yang pangkalannya di sini nih lebih aktif melakukan patroli sekitar ini, di perairan ini, Oh, supaya itu yang merah ternyata pangkalan TNI. Gue kira pangkalan Rohingya ya. Oke. ya
kapal imigran gelap Rohingya ini tidak bisa menembus perairan kita. Ya, karena nggak. Nah, ini harus diaktifkan. Bila perlu ditambah kapal perangnya di sini untuk mengawasi perairan ini. Gitu. Jangan sampai ini lolos kemari. Karena mereka kemari udah nggak bisa nih. Ke perairan Thailand, perairan Malaysia mereka tidak bisa. Tapi kalau sudah lolos ke sini, mereka bisa kemana aja nih? Bisa berlabuh di mana aja di sini. Nah, itu teman-teman perkiraan kita bahwa mereka dari sini asalnya, bukan dari sini, dari sini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa perairan ini bisa ketat, kenapa di sini tidak? Nah, ini harus menjadi perhatian kita bahwa perairan Aceh ini, Indonesia harus diperketat penjagaannya. Bukan hanya oleh TNI Angkatan Laut saja, Pol Air dan Bakamla, tapi juga oleh nelayan-nelayan kita yang ada di sepanjang kawasan ini. Untuk bisa menghalau dan menangkap oknum-oknum nelayan yang berusaha bekerjasama dengan mereka. Oknum-oknum nelayan, iya ya, mengarahkan jalan ya. Oh, gua kira tadi zona merah itu pulau terbesarnya orang Rohingya, ternyata pulau TNI, markas TNI. Jadi ketika Rohingya itu udah masuk zona kuning, berarti mereka tuh udah aman gitu ya. Apalagi kapal-kapalnya dibuat mirip dengan nelayan. Enggak sih, nggak mirip juga sih dengan nelayan. Orang Rohingya-nya juga banyak. Oke. Gimana teman-teman? Coba dong jelasin menurut kalian tentang peta kayak gini ya. Mungkin ada yang lebih paham. Oke, next. Rohingya masuk ke Indonesia membayar hingga puluhan juta di pernyataan Rohingya. Oke. Rohingya. Ikut itu dia bukan agen, dia Mazi, kapten. Kapten 3 orang ada mari, dia sudah turun kecil satu sampai dia sudah turun malam balik. Ada ikut itu dia bukan agen. Bentar, kok dia lancar kali itu bahasa Melayu? Kok rada aneh ya? Apakah di sana di camp penampungan Cox's Bazar ataupun Myanmar ada pelajaran bahasa Indonesia? Bukan, ini kan gunain bahasa Melayu ya. Apa ada bahasa Melayu? Nih, akhirnya karena dia pinter gunain bahasa Melayu, ada netizen yang mengungkap videonya seperti ini. Boom. Ini adalah orang yang tadi ngomong mereka bayar ke sini terus nakodanya pergi 3 orang naik kapal kecil atau yang disebut dengan boot. Terus ini ada perbandingan antara 2024 dengan 2015. Foto Rohingya di Aceh 2015. Buat kalian yang ingin identifikasi di antara foto banyak dokumentasi Rohingya mulai 2013 sampai 2023. Oke, mari kita coba bandingin. Let's go. Oke, kalau udah mungkin kita bisa perkirakan umur dia udah cukup tua ya. Ini waktu ke Indonesia, dia masih muda. Coba kita lihat dari bentuk kelopak mata sih sama. Bentuk alisnya juga sama. Hidungnya juga sama. Cuma kan ini posisi kamera aja ya. Jadi posisi kamera dari 2024 ini agak ke atas. Terus sedangkan 2015 agak nunduk. Oke. Terus kita lihat bibir sama juga. Oke. Tapi gue ada kecurigaan masalahnya di gigi ya. Nah di gigi ya. Di gigi tuh ada kesamaan juga gitu di giginya ya. Dari bentuk giginya tuh sama gitu. Karena gigi manusia itu ada ciri khasnya masing-masing teman-teman. Kalau kalian pengen membedakan adalah bisa belajar dari gigi manusia ya. Ini ada kesamaan sih. Tapi gue nggak terlalu jelas ya bagian 2024-nya karena giginya agak di situ lightingnya kurang terang, sedangkan yang di bawah giginya masih rapi. Ya mungkin bisa jadi ini faktor umur ya, karena faktor umur akhirnya ada perubahan sedikit. Oke, gue menyatakan ini 90% orangnya sama. Karena satu keyakinan gue kenapa gue bisa ngucapin 90% sama, karena dia bisa bahasa Melayu cuy ya, bahasa Melayu. Ya 10%-nya ya kemungkinan gue salah ya. Nah ini ya dari bentuk jenggot, dari bentuk semuanya hampir sama ya. Siapa tahu ini anaknya. Di tahun 2015 ini ayahnya gitu. Terus ya kesini yuk. Bisa jadi kan. Ini anaknya, bawahnya yang ini ayahnya. Di Indonesia enak ya dapat gaji. Oke, mungkin coba teman-teman kita coba masuk ke komen gimana penilaian dari netizen. Ini mah 100% orangnya sama, dari rambut, alis, bibir, hidung mirip banget. Enggak, pertanyaanku rambut itu dari mana gitu. Sedangkan dia aja pakai peci. Agak aneh gitu. Kalau pecinya dibuka kita bisa tahu tuh ya rambutnya bentuknya kayak gimana ya. Orangnya sama nggak? Menurut gua masih 90% sih. 90% sama, tapi 10%-nya ya mungkin entah itu ayahnya atau kakeknya. Dagu, hidung, bibir, dan rahang 100% sama. Bukannya orang Rohingya mirip-mirip ya. Oke, next. Sekarang kita bahas ke konten yang dimana
mahasiswa demo lagi. Kita coba tonton videonya. Mahasiswa di Brunei demo tolak Rohingya. Kantor Bupati Brunei Aceh, Kamis 4 Januari 2020. Tapi nggak serame yang di Aceh ya. Rame ya mahasiswanya, nggak kayak yang di Aceh kemarin. Kalau di Aceh kemarin gokil sih ya. Kayaknya mungkin kalau ada mahasiswa pagar pun roboh itu yang kemarin ya. Ini cuma digoyang-goyang aja tapi nggak ada yang keluar ya. Aduh, nggak apa-apa, tetap semangat ya. Pastikan dengan kalian demo-demo kayak gini kan media ngeliput nih. Ini adalah momen kalian gitu ya. Tandanya orang di Aceh ataupun orang yang Aceh Brunei nih udah menolak gitu. Jadi nggak Aceh yang sebelumnya, tapi Aceh dari Kabupaten Brunei yang nolak juga. Next. Tidak hanya mahasiswa aja yang demo. Ibu-ibu pun ras terkuat demo ke UNHCR ya langsung, tapi bukan ke ketuanya ya, masih anggotanya. Kita coba lihat perdebatan ras terkuat. Kami timbulin anarkis kan lebih parah. Gara-gara mereka kami itu bisa belah kok nggak ada sama lagi. Saling menyalahkan. Ibu kalau mau lihat kami barat kering ini seperti apa mencari makan di sana itu? Bu, tadi nama malatnya apa? Nama ininya barat kering. Barat kering. Oh, jadi air ini pada turun sehingga dapat Ras terkuat. Yang dikhawatirkan mama-mama ini kamu karena memang mewakilkan. dapat dari sosial media katanya kan gitu kan Bu. Katanya dapat infonya. Sebenarnya Bu, kami dapat info itu bukan hanya dari sosial media Bu. Keluarga kami pun yang di Aceh ada. Pertanyaan saya, informasi seperti apa? Apakah mereka mencuri? Karena orang itu pernah melakukan pemerkosaan terhadap warga Aceh. Karena di situ juga ibu Itu bener gak sih? Orang Rohingya pernah melakukan pemerkosaan. Langsung disekak ya. Bohong. Tapi gokil ya. Ini ras terkuat. Maju cuy ya. Seru deh kalau lihat komen. Pasti seru sih. Bah, mereka itu bukan pengungsi weh, tapi imigran gelap. Nah, wewenang UNHCR itu apa bos? Ayo masyarakat bersatu kawal kasus ini. Jaga tanah NKRI. Kemerdekaan itu mahal harga. Jadi harus dijaga. UNHCR iku opo sih? Semoga istriku nggak ikut komen. Ya keren ya. Tapi gue salut sih sama ibu nih, berani bersuara. Gue nggak tahu ya itu bener atau tidak pemerkosaan. Kalau bener coba dong netizen ya cari informasinya. Gokil nih kalau bener. Dan ada tadi kalau ada suara yang pertama ada yang bilang, ibu-ibu bilang, Mbak kalian tahu nggak kita gara-gara orang Rohingya jadi terpecah belah. Nah tuh itu intinya. Karena Rohingya ini masuknya tuh bukan 1, 2, emang ribuan gitu. Ngeselin kali ya. Next. Oke, ini ada cowok ya, tadi emak-emak, sekarang mas-mas gitu ya. Ras kedua. Let's go, kita dengerin. Kuranda kemana? Masuk kami di desa Deli juga, desa Tang. Cuma kami pindah Kuranda, jangan sampai ke Kuranda masuk. Ada kampung, ada bangunan. Jalan pun ada, akses jalan ada bagus. Ya, kalau gitu Bapak bisa bagus-bagus bicaranya untuk kasih tahu di Kuranda, di daerah ini ada tanah seluas ini, bisa pindahin situ. Iya. Itu kan informasi penting untuk diberikan untuk pemerintah untuk dipertimbangkan. Nah Bapak tinggal WA nih Pak Kades. Pak Kades kan sama Pak Camat langsung komunikasi untuk saran itu Pak. Jadi informasi dari Pak Agus saja kemarin Kades, karena orang itu nggak bisa juga memindahkan kalau belum datang orang ibu. Kami nggak datang pun Pak izin bisa. Orang yang punya tuan rumahnya ini kok, ya kan? Kami nggak tahu Maksudnya. Ini kan rupanya Oke, ini seru nih perdebatannya. masukkan ini kan langsung kan kuasanya itu memang nggak bisa, kan itu kan nggak bisa. Berarti kan udah clear nih kan, berarti kan nggak bisa memindahkan itu kayak warga kami minta itu bisa dong. Seperti masih sama. Jadi kesalahan ini terkait dengan ini itu lah kena nggak apa-apa Pak. udah biasa Pak. Coba Bapak lihat di sosial media.
biasa. Namanya buat kemanusiaan. Oke, right ya. Ini risih banget, tapi gue bisa menyimpulkan bahwa cewek ini pinter gitu ngomongnya ya. Dari segi cara dia ngomong, cara dia nanggepin orang itu pinter banget. Dan intinya dari sosial media dia menyalahkan banget ya. Berita-berita yang viral itu semua hoax gitu ya. Dia ini mendukung Rogia banget ya. Ya bisa jadi emang ada beberapa, gue akui di internet ada yang hoax, tapi banyak juga yang bener gitu. Dan yang ngomong juga warga-warga Aceh kok ya yang ngomong. Dan kamu ini perasaan aku ya, Mbak ini kan orang Indonesia, kok mati-matian bela buat pengungsi Rogia ini buat tinggal di Indonesia. Sedangkan warganya sendiri orang yang asli Indonesia itu pada nolakin. Dibayar berapa sih sama UNHCR? Wah ya. Aduh, oke, kita kalian bisa lihat ya, ini salah satu anggota UNHCR yang emang ngotot gitu ya. Next. Nah, sekarang ada lagi 11 warga Rogia di Medan ya, ataupun di Riau. Itu ditangkap guys, kita coba lihat. 11 warga Rohingya dari Sumatera Utara yang akan menuju ke negara Malaysia melalui Pelabuhan Panipahan, Kecamatan Pasir Rimau Kapas, berhasil diamankan Reskrim Polsek Panipahan. 11 warga Rohingya ini kemudian diserahkan ke imigrasi. Ini serius nih orang Rohingya. Gila, pakaiannya kece bet dah, pakai topi. Kelas 2 Bagan Sapi Api. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Bagan Sapi Api, Anwar Musyadat menjelaskan. Setelah penyerahan 11 warga asing, Imigrasi Bagan Sapi Api dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi bersama UNHCR. Selanjutnya, imigrasi akan menyerahkan para pengungsi ke tempat pengungsian pemerintah daerah sambil menunggu penempatan negara ketiga. Ya, pada hari ini tanggal 3. Akhirnya muncul nih kepala imigrasi kelas 2. Oke, ini kelas 2 ya, gue kira ketuanya kan seru gitu. Terus kenapa? Januari 2024 kita diserahkan 11 orang warga negara asing diduga Rohingya oleh kantor polisi Rokan Hilir. Jadi penyerahannya sekitar jam 14.30 tadi diserahkan ke imigrasi, ada 11 orang. Nanti sementara kita akan dalami dulu background orang asing tersebut, apakah benar dari Rohingya, kemudian bagaimana dia bisa sampai ke Rokan Hilir akan kita dalami. Sementara belum banyak yang bisa kita sampaikan, tapi orang tersebut sudah diserahkan dan ada di ruangan detensi imigrasi kantor imigrasi Bagan Sapi Api. Sesuai data yang diberikan pihak kepolisian, kronologis kira-kira apa? Kronologisnya menurut dari kepolisian, jadi warga negara asing tersebut berangkat dari Sumatera Utara. Rencananya ingin menyeberang ke Malaysia. Sebelumnya, Bagan Sapi Api juga didatangi satu orang warga Rohingya dan saat ini telah diamankan di imigrasi Bagan Sapi Api. Dari Rokan Hilir dan Putra Ziko melaporkan. Pertanyaan gue cuma satu sih teman-teman. Gimana caranya mereka nyebrang? Kan kalau pengen nyebrang, nggak bermodal jalan kaki aja dong. Masa berenang? Pasti mereka bayar lah ya. Kesananya naik kapal dong ya harusnya. Atau opsi kedua, emang ada orang yang nunggu buat mereka pergi dan masih pengen diselidikin apakah orang ini orang Bangladesh atau bukan. Nyebelin kali ya. Ini udah jelas-jelas wajah-wajahnya, wajah Bangladesh. Mana ada wajah orang Indonesia kayak gini ya. Ya mungkin berpikir positif, siapa tahu bukan orang Rohingya kan, siapa tahu orang India. Walaupun masih satu jenis ya. Aduh, ini orang-orang yang kabur ya dari pengawasan orang Indonesia, kabur buat ke Malaysia. 3 top komen bakal kita bacain di setiap akhir video ataupun ada orang yang ngasih super thanks. Oke. Komen pertama didapat oleh dari @movie Music Entertainment 6627. Kepada seluruh warga Indonesia, harap bikin mereka tidak betah dimanapun mereka berada, kalau perlu bikin efek jera agar mereka segera pulang ke habitat asal mereka. Oke, komen kedua ini ada 42 like, yaitu dari Sri Wahyuni KC5UF. Usir Rohingya, jangan di open nih biar enggak betah di Aceh, tolak Rohingya, pusing. Sama, aku pun pusing ya. Pemerintah ini kayak nggak ada tanggapan, tau gak sih ya teman-teman. Ada salah satu komen netizen yang kayak gini guys videonya. Nah, jadi kan salah satu Kemenkumham sebut pengungsi Rohingya tak bisa dideportasi dari Aceh. Ini hasil demo yang sebelumnya ya. Nah,
Ini ada dari netizen bilang kayak gini, pimpinan yang berjuang untuk rakyatnya pasti akan berpihak ke rakyat. Pemimpin yang dohlim akan rela menutup mata demi uang. Ini bukan misi kemanusiaan, tapi ini misi bisnis orang-orang yang punya kekuasaan dan kekuatan. Ya kalau mereka serius ya harusnya ini Rogi ini bisa selesai, betul banget gitu. Karena mereka tuh sosok pemimpin yang emang harus dengan rakyatnya gitu. Kalau emang mereka serius, ini sebenarnya nggak sampai berminggu-minggu seharusnya udah selesai sih. Cuma karena mereka berpikir tidak mentingin rakyat ya, tidak berpihak ke rakyat, berpihak pada pemerintahan yang takut. Ini ya sampai sekarang Rogia masih baru tambah. Apalagi dibuatin penampungan yang makin keren. Kece. Next. Komen ketiga dari Fris Love The Last. Selain di Cox's Bazar ada camp lain yang baru dibangun di Pulau Bahasan Char. Rumah-rumah di sana jauh lebih bagus daripada Cox's Bazar, tapi dihancuri karena mereka menolak direlokasikan ke sana. Saudara dikasih camp yang bagus nggak mau dihancuri lagi. Kelakuan si paling tertindas. Oh iya ya, ada bangunan ya di camp lain ya. Pulau bahasanya Char ya. Ya, kayaknya nanti gua munculin deh ya di sini. Dan thank you banget ya yang udah komen 500 komentar masuk hari ini ya. Karena gercep ini video 11 jam yang lalu ya. Thank you banget guys. Gokil kalian ya meramaikan video Rogia. Kita bakal terus membuat video Rogia sampai Rogia pergi. Ya gitu aja sih. Thank you banget ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya salah kata ataupun salah pengucapan, salah penyampaian, dan mohon maaf juga kalau misalnya kata-kata yang menyinggung ataupun kata-kata yang tidak sopan, mohon dimaafkan teman-teman. Intinya sih gue makasih banyak nih yang udah nyempetin waktu buat komentar gitu. Thank you banget ataupun udah nonton. Makasih banyak ya guys. Terutama gue makasih juga buat 528 komentar hari ini yang masuk. Gue undur diri dulu, Fadli. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Ada kabar terbaru apa ya besok? Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.